ingkang kawula cadhong barokah doanipun. Dumateng sedaya para rama kiai, para bapak kiai wonten ing tlatah Bukis Anjatan ingkang boten wakil kawula sebat asma karimipun saestu boten nirangi rosta tim kawula kagem pundi-pundi ingkang loto ati nuninjih ingkang kawula cadhong barokah ilmunipun. Kepada Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Anjatan, wabillahi khos kepada panjenenganipun Bapak Camat Anjatan ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabillahi khos kepada panjenenganipun Bapak Daramil dari Koramil Kecamatan Anjatan ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kula mulyakaken. Wabillahi khos kepada Bapak Kapolsek dari sektor Anjatan atau yang mewakili ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kula mulyakaken. Dumateng sedaya para pangemban tim projo, para punggawa ing projo, aparatur pemerintah desa Bugis, wabillahi khos kepada panjenenganipun Bapak Johan selaku Kuwu Desa Bugis beserta perangkatnya, yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bapak Setus, Bapak Kadus, Bapak Ketua KMD, Bapak Ketua PPT, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RT, Bapak RT di Desa Bugis ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang tansah kula mulyakaken. Wabillahi khos kepada Tanfidiah Suryah Nahdlatul Ulama Ranting Bugis ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang tansah kula mulyakaken. Wabillahi khos kepada Ketua Muslimat Nahdlatul Ulama PAC Kecamatan Anjatan Ibu Nyai Maimunah ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kula mulyakaken. Wabillahi khos kepada keluarga besar Fatayan Nahdlatul Ulama Muslimat Nahdlatul Ulama keluarga besar Gerakan Pemuda Ansor saking PAC Nobotene Ranting Bugis ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang tansah kula mulyakaken. Rencang Panser Ibnu IPTNU sama santriwan santriwati Masjid Darul Muslimin ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kula mulyakaken. Wabillahi khos kepada Ketua Panitia Penyelenggara Bapak Sandi Hakim beserta seluruh keluarga besar panitia, saya minta tepuk tangan kangge rencang panitia yang telah berjuang luar biasa. Mangan pepaya dicampur tomat, mangan gurame sambil berlayar. Panitiane tansah semangat karena seragame pada nyar-nyar. Mudah-mudahan jamaah Masjid Jami Darul Muslimin dipun dadosaken panitia ingkang ditetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane. Amin Allahumma. Wabillahi khos kepada para agnia, donatur dermawan pengajian akbar wonten ing Masjid Jami Darul Muslimin, mudah-mudahan diparingi sehat panjang umur, mulai manfaat ingkang barokah. Selamat kepada kita para jamaah. Wabillahi khos kepada seluruh para tamu undangan, santriwan-santriwati, jomblowan-jomblowati, mbak kakung, mbak putri, sing prawan-prawan dan cepet entuk suami, sing cokot-cokot dan cepet rabi, sing tundaran dan enggal ulih ganti, sing tua-tua moga-moga pada cepet entuk rezeki dan enggal mangkat haji. Amin Allahumma. Sedaya para tamu undangan, Bapak Haji Bu Hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat, wal muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi dawuhaken ikhris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz. Jadilah manusia semangat gayuh barang sing manfaat, wasta'in billah, kalau ada masalah jaluk pitulungan kali Allah Azza wa Jalla. Dur Kanjeng Nabi titip pesan wala ta'jiz, ojo males, jangan beler, jangan keset, jangan kebluk, wala ta'jiz, aja males. Hari ini keluarga besar jamaah Masjid Jami Darul Muslimin, warga masyarakat Blok Sukatani membuktikan semangat keguyup rukunan nyambut Maulidur Rasul sesarengan warga masyarakat Bugis. Sepina malih tepuk tangan kangge warga Sukatani yang telah berjuang luar biasa. Sing keprok utange lunas kabeh.
Sunamine panter ketara utangnya akeh. Muga-muga rezekine sing barokah. Amin Allahumma. Cek suara dulu belakang sana. Assalamualaikum. Sebelah kanan assalamualaikum. Yang pojok kanan halo. Masih sadar? Alhamdulillah. Keduman Senin napa mboten? Boten kebagian Senin. Mulane mangkate sing gasih tetep ora keduman Senin. Tenang saja, tanggone Sarah Riyadus Sholihin dijelaskan, barang siapa meja rumahnya gak pernah kosong, minimal ada 2 toples isi jajan sing enak, tapi diniatna kanggo nyuguh tamu, kanggo nyuguh aja nggo ngemil dewek. Diniatna toples sang meja apa nisuk kanggo nyuguh tamu, anak sing bertamu mulang kasih bertamu, tapi karena kebiasaan mesti mejane anak toples maka saben isuk malaikat rahmat rawuh teng daleme panjenengan mari kaberkahan karo wong-wong sing pada seneng nyuguh tamu. Allahumma amin. Maka walaupun di sini nggak kebagian Senin, tetep nang omah dewek-dewek mejane diisi top, tapi aja toples kos, toplesane isi deh. Justru jajane sing enak-enak. Wong malaikat rahmat sing bertamu, toples isine rengginang memos. Belas malaikat makan jajan alok. Maka tadi panitia, Pak Camat, Pak Rari, itu ya Pak Rari. Pak Camat, Pak Rori. Ngapun tinggi Mbak Kiai. Tadi kalau Mbak Kiai asmani pun belum saya sebut, ngapunten karena keterbatasan ibu-ibu taunya cuma imam masjid Darul Muslimin. Ngapunten Yai, tidak mengurai rasa tanding kami mumpuni dan kami santri derek ngalah barokah nyon siada doa saking para mas saya sedaya sesepuh wonten inggih bugis menika. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Pak Camat, Mbak Kiai, Pak Daramil, Pak Kapolsek, Pak Kuwu. Ternyata tadi panitia sudah berdoa, Rabbi firli wali walidayya waliman dakhala baiti mu'minan wal mu'minina wal mu'minati wala tazidid dhalimin illa tabarak. Surat Nuh ayat 17. Ternyata Nabi Nuh alaihissalam kagungan kebiasaan kalau mendoakan orang lain atau berdoa sendiri gak ketinggalan pasti nyebut nama orang tuanya untuk dimintakan ampunan kepada Gusti Allah. Sekelas Nabi saja berikhtiar bagaimana caranya selalu birrul walidaini dengan berdoa, Rabbi firli wali walidayya, ya Allah ampurani dosa bapak ibu nekula, waliman dakhala baiti mu'minan, lan tulung ya Allah ampurani dosane mukmin sing bertamu maring blok tani dina niki ya Allah. Blok kalen aku blok sukatani dina niki sing sami mertamu dosane diampura dening Gusti Allah. Amin Allahumma. Plus anak donga tolak balani makin iki jenengan rawuh walaupun ora kebagian panggonan, ora bisa weruh mumpuni, malah niki duduknya praktis, pokoknya ngelemprak sikile atis. Plus ora keduman senek maning. Tenang saja, wis didongakna dosane diampura Gusti Allah, plus kita bakti untung panitia mendoakan wala tazidid dhalimin. Seumpama ana wong teka maring ngene niate ora apik, ternyata rawuh niate nyolong, ngutil, nyopet. Nauzubillah min dzalik. Atau ada orang punya sifat dolim, lagi jengkelan karo tanggane, lagi tukaran karo tanggane, nanti kepapasan dalan ora takon-takonan, ora saling tegur sapa. Anak akeh maka tak para wonge
wala tazidid dzalimin, tidak akan ditambah orang-orang yang zalim illa tabarak, kecuali kehancuran, kebinasaan untuk orang-orang yang berbuat zalim. Na'udzubillahi min. Ngaji di halaman Masjid Darul Muslimin ternyata semangat luar biasa. Nih kira-kira ngaji bareng mumpuni rampung selesai jam berapa? Dalam jam 5. Jam 5 sore. Masya Allah. Ngapunten bayai, mriki tenggene blok Sukatani sholat asarnya jam berapa? Setengah 6. Jadi aku munggah setengah 3, mudune jam 5 sore. Berarti ngaji ini rong jam setengah. Ini jenengan ngundang apa ngontrak? Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa. Allahumma, Allahumma. Bu, Pak Camat, Pak Kuwu, lihat nih, gedung madrasahnya mantep banget kan, punya Masjid Darul Muslimin. Mantep gak? Keren gak? Bangun masjid gampang, bangun madrasah kecil. Sebab napa? Wong Bugis, wonge sugih-sugih. Tapi memakmurkan masjid, memakmurkan madrasah, ini yang jadi PR kita bersama. Maaf punten nuwun sewu. Zaman sekarang Pak, ngasih contoh mah gampang, tapi jadi contoh itu yang susah. Sebab wong pinter durung mesti bener, wong bener durung mesti pinter. Tapi di zaman kita sekarang ini masih rada mending, ora patia pinter nanging dadi wong bener, ketimbang dadi wong pinter tapi keblinger. Saya ulang biar sampai orang bingung muter-muter. Bu, cuman ngasih contoh mah gampang, tapi jadi tokoh, jadi contoh itu yang susah. Sebab wong pinter durung mesti bener, wong bener durung mesti pinter. Tapi untuk sementara waktu teng zaman kita saiki masih agak mending, gak terlalu pinter nanging dadi wong bener, ketimbang dadi wong pinter tapi keblinger. Maaf nuwun sewu. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri lanang, pencuri wadon wajib tangan keduanya harus dipotong. Yang namanya nyolong, ngutil, nyopet, mencuri, mengambil hak yang bukan jadi halnya, maka ternyata walaupun setitik apalagi banyak, namanya nyolong tetap perbuatan dosa. Perbuatan dosa. Maka saumpama anak wong bodoh kok nyolong, paling ujung-ujungnya nyolong ayam. Ini maaf, walaupun mencuri, walaupun sedikit, tetap tidak dibenarkan oleh agama. Ujung-ujungnya wong bodoh nyolong, kali nyolong pitik. Kewenangan tanggane digebuki warga, laporna polisi, masukin penjara, dihukum pidana. Ujung-ujungnya wong bodoh nyolong, paling nyolong ayam. Tapi nek anak wong pinter kok keblinger. Wong pinter kan tahu agama, wong pinter kan ngerti hukum. Lho wong anu sekolah nang madrasah ora, durung lulus sekang madrasah, istiwe surat keterangan bisa mancing maring SMA. Bukan nyolong, Bu. Bocah santri durung genep boleh sekolah, bocah santri durung lulus boleh dadi ngaji nang madrasah Masjid Darul Muslimin, durung wayahe lulus kok diparingi surat keterangan supaya bisa mancing maring SMP, bisa mancing maring SMA. Niku namanya nyolong hak yang bukan menjadi halnya. Maka justru nek ana wong pinter kok keblinger,
Wong pinter jare ngerti agama, wong pinter jare ngerti hukum, wong pinter apa maning pejabat negara kok sampai nyolong. Wong pinter kok nyolong, maka dampaknya merusak negara, bahkan menghancurkan bangsa Indonesia. Maaf ini saya ngomong begini di awal karena ternyata masyarakat kita tanggene Blok Sukatani untuk mengadakan pengajian hari ini semua adalah atas nama Teguyup Rukunan Warga Masyarakat Blok Sukatani. Maka hari ini dirahmati pengajian sebegini mewah, bikin panggung ini pakai duit, layos taruh tendane duit, shootingane duit, sound sistemnya seneke, rebanane mumpuni. Emang gue wanita apaan? Yang urun 5.000, yang urun 10.000 demi terselenggaranya pengajian hari ini. Ada yang urun tenaga, ada yang urun pikiran, ada yang urun materi. Bahkan pengajian hari ini supaya apa? Masjidnya tambah makmur, madrasahnya tambah banyak yang ngaji, orang tua punya kesadaran menitipkan anak-anaknya di madrasah. Betul? Betul? Maka ternyata seluruh elemen masyarakat derek berjuang hari ini. Sak pinter-pinter Pak Sandi, Pak Ketua Panitia. Nah ini Pak Ketua Panitia. Subhanallah, jebule masih nom. Sak hebat-hebatnya Pak Kuwu Bugis, beliau itu ibarat lidi. Lidi, cara sini lidi apa ya? Kalian Biting. Bentar. Lidi itu belarak sing wis dibeseti, selenjeran masih panjang. Itu namanya lidi. Bentar, sabar. Jangan ngaji malah ngajak tukaran. Lidi yang masih panjang satu lenjer, bahasa Indonesianya lidi, bahasa Cilacap Jawa Tengah sada. Mau sih ngomong biting siapa? Pak Polisi, saya tahu Pak Polisi tadi bilang biting. Nggak mau ngaku Pak Polisi. Soalnya begini Pak Polisi, baik di Indramayu ataupun di Cilacap mungkin sama. Kalau biting itu lidi yang udah panjang terus dipotongin, kanggo mincuk arane tungtungan Nagasari. Betul? Laras. Itu namanya biting. Siap. Pak Polisi mau mengakui kesalahannya, tepuk tangan dulu dong. Dimulai dari hal kecil mau mengakui salah. Emang terkadang ya Pak, manusia itu buat ngaku salah itu gengsi. Buktinya tadi masyarakat manusia pada kegedean gengsi. Kalau cash belanjanya maring Alfamart, tapi naik utang nembung maring warungnya tanggane. Anak mau kene begitu. Allah kari. Oke, jangan dibahas, nggak usah nyinggung tetangga. Ngaji itu ngatur jiwa dan hati, pada introspeksi diri aja masing-masing. Orang nunyuk-nunyuk siapa? Lidi, sada, kalau cuma satu, walaupun akas, walaupun tebel, jangankan buat neplok laler, buat nyapu aja nggak bisa, wakwik. Begitu pula Pak Camat Anjatan, begitu pula Pak Kuwu kita, begitu pula Ketua Panitia hari ini. Sesugi apapun Ketua Panitianya, secerdas apapun Kuwunya, sehebat apapun namanya Pak Camat,
Kalau cuma seorang diri, gak mungkin bisa memakmurkan kecamatan Anjatan. Tapi kalau sada dikumpulin terus dijerat jadi siji, monine dudu sada maning. Monine tadi sapu. Kalau sada wis jadi sapu, jangankan neplok laler, dalan sedawan-dawan bugis bakalan bersih dirampungaken karo sakwada. Betul? Laras? Pengajian hari ini pun begitu. Maaf, saya tadi pas saya mau berangkat ke sini ngapunten Kiai, Pak Basar itu nyenggol bapak-bapak. Disikut begini, Pak, tumben awan-awan gelem angkat ngaji. Yang ngejawab, iya gila mangkat kanggo hiburan. Katanya mangkat ngaji kanggo hiburan. Saya tidak tersinggung, ataupun saya nggak merasa sakit hati juga. Justru Pak, berangkatnya Anda ke sini mangkat tok, itu namanya sudah berkontribusi di dalam amar ma'ruf nahi mungkar, ketimbang mangkatnya malah maring tempat maksiat, maring PL barang, maring karaokean. Datangnya saja Pak jenengan di sini sangat diharapkan oleh panitia. Karena apa? Sudah berkontribusi untuk murid-murid Islam tenggene tanah Bugis. Maka ternyata kita diajak hari ini memperingati Maulidur Rasul, memperingati Maulid Nabi, bahwa kita diingatkan sesepuh kita, para pendahulu kita babat alas di Bugis dengan penuh perjuangan luar biasa, sehingga kita hari ini bisa marhabanan, bisa yasinan, bisa tahlilan, bisa ngaji, kita ibadah dengan adem ayam tentram. Ini perjuangan para sesepuh kita. Maka niki nikmat bumi Bugis Pulau Darat ora pareng kanggo gawe maksiat. Kalau bumi Bugis kanggo maksiat, maka para pendahulu kita yang gak ikhlas. Bumi Bugis niki ken kangge taat lan tobat. Sebab kenapa? Atas nama riyadhah, atas nama tirakatnya para pendahulu kita untuk betul-betul syiar Islam tenggene Bugis diperjuangkan dengan cara riyadhah, nganggo tirakat, pakai perjuangan. Maka ternyata saiki Bugis biasanya subur, masyarakatnya makmur, bisa tanam, bisa tandur, nandur palawican, nandur sayur mayur, si nandur kapuk kapas bisa gawe kasur, nandur kacang hijau bisa gawe bubur, batu putih bisa dadi kapur, nandur mbako sing apik digawe rokok, sing alat digawe susur, wadone ayu-ayu nganggo bedak, nganggo pupur. Mulane Bugis kon pada gede syukur, aja dadi manungsa kufur, ben dunya akhirat bisa makmur. Allahumma bersyukur kita bisa ngibadah dengan ayam tenggere Masjid Darul Muslimin. Soalnya dulu zaman Mbah Kakung kasih cilik, zaman esi paceklik, gili dalan esi pada cebrik, agar bengi peteng dedet jalanan durungan lampu listrik. Diane sentir cilik terik-terik, hiburannya namun suara jangkrik karo kicik, anaknya rolas pada pating keringit, potongnya ngelih pada pating kelikit, tangannya harus gedang butin, gape kagak keseratan mendelik-mendelik, bajune tak karung goni tanpa benik, alaknya gatel kena penyakit gudik. Itu ngomong budi ketemu ik. Itu perlu mikir dan perlu diracik, Pak. Yang saya ceritakan, kenapa saya harus cerita begitu? Bayangkan, di zaman dulu, zaman keterbatasan, apa-apa serba kurang, tapi para sesepuh kita mampu syiar Islam tenggene tanah Bugis. Maka amat sangat tidak ikhlas ketika melihat para generasinya yang tidak mau ngaji, gak mau menempati masjid, dan gak mau ibadah, gak ikhlas sing tanggalan barzah mereka. Karena apa? Dulu di zaman perjuangan para sesepuh dan pendahulu kita atas nama riyadhah, maka wong ahli ibadah, wong senang tirakat, wong biyen dongane ampuh, wong biyen dongane ampuh. Bukti nyata, dulu Pak, dukun bayi di zaman alatnya belum canggih,
Gak ada dokter, gak ada bidan. Rumah sakit aja belum ada. Puskesmas masih jarang. Dokter bidan masih langka. Ternyata dukun bayi karena senang tirakat, senang puasa, gentur kapane, maka sekali donga-dongane ampuh. Wong biyen langka babaran operasi sesar kanana. Betul? Terus itu buah riadoh tirakatnya orang dulu. Maka dukun bayi kok sampai nggak sholat, dukun bayi kok sampai nggak baca Quran, dukun bayi kok sampai nggak senang puasa. Doanya tambar, bahasa orang Cilacap. Tambar itu nggak ampuh pak, orang mandi bahasa gitu pula. Sami, cara mereka orang pasah, doanya orang pasah. Nah orang mempan. Mulane wong biyen dukun bayi ngerenongi wong persalinan cuma ngucap begini, ya Allah, iki Bu Sarti napan babaran ngedene angel. Tulung ya Allah, diparingi wasilah lantaran, diparingi muni babaran lancar gangsar. Al-Fatihah. Ngucap bae baya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Yang guyune jangan ngecek. Walaupun orang dulu ngucapnya Ar-Rahmanir-Rahim, tapi orang dulu sekali doa dongane ampuh karena senang tirakat cuma ngucap Al-Fatihah babar bro. Bayi lahir sehat, ibune waras selamat, hanya ngucap Al-Fatihah dongane ampuh, dongane pasah, dongane mempan. Mulane wong biyen bisa mendeteksi jujur dan tidaknya manusia. Nambe babaran mangan sambel. Mangan sambel ngakune ora, maaf sing mencret bayine. Tetep orang aku gue ibune bar mangan sambel, nyatane maaf sing ana wijine lombok anakku. Secara nalar, secara logika, kalau nyusoni anake mamane mangan sambel maaf bayine mencret itu wajar. Tapi gumune anak wijine lombok nih konang bagine. Dongane wong biyen ampuh, bisa ngerti jujur lan orane menungsa. Maka nek manut karo dukun bayine nembe babaran apa ya? anak bocah cilik panadan ya. Siapa sih? Ini namanya buat forum di dalam forum. Si lagi sibuk ngurusi bayi babaran, yang karena lagi sibuk belajar badan. Mudah-mudahan anak-anak kita yang lagi pada belajar dan diikut sertakan pengajian hari ini, mudah-mudahan dijadikan dzurriyyah yang turrat ta'ayun, dzurriyyah yang ahli ibadah, dzurriyyah yang mampu menyelamatkan orang ke dunia akhiratnya. Amin Allahumma. Shallu ala Nabi Muhammad. Tadi ngajinya perjanjian sampai jam berapa Bu? Jam 5 sore. Masya Allah. Ibunya kuat. Sampai jam 5 sore kuat? Bapaknya sanggup? Masya Allah bapaknya sanggup, ibunya kuat. Aku rame dulu. Nafsi dewek-dewek. Apa maning loncok waktu sholat asar, aduh repot. Jadi niki mulane kula mau gawe gasik Bu. Makanya niki kula niliki jam 2:20 menit. Nek rampungnya jam 5 sore aku mah nggak bisa membayangkan. Ke amplopnya gawane kayak apa Bapak? Wah, maksudnya sing dawa amal pahalane Allahumma. Niki lagi cerita apa? Oh iya, dukun bayi. Dukun bayi ngomong,
aja metu ngomandingin ya nembe babaran puasa 40 dina. Komanut nembe puasa 40 dina sekali metu, masya Allah, ayune luar biasa. Jangankan tetangga, suami sendiri aja sampai pangling. Maka kalau orang zaman dulu nembe babaran kan dipilih si kunir batu ke. Itu wong bien, bukan zaman sekarang. Masih uniknya wong bien nembe babaran dipilih si kunir batu ke lah singgaring dalan bayine. Ibunya protes, alah emang mumpuni wis tahu. Baru ada nih pengajian jamaah ngebantah sama bunya ini nembe anak ge. Nih Bu, emang mau cerita mati kudu matiin dingin. Mas enggak cerita baboran kudu nyiciti meteng. Aku lagi cerita wong bien Yusartina mengarep dewek banter salah. Wong bien bang dipilih si kunir batu ke singgaring dalan bayine, gak masuk akal. Tapi ini buah dari tirakat orang dulu. Sesepuh kita dulu ketika Bugis masih alas, kita belum lahir, tapi ketemu sama macan sama hewan buas, sesepuh kita hanya donga sombong bukmun sakti turute macan yang melayu terbirit-birit, malah macan sing wedi. Ulangana pesawat landa liwat, kiai kita hanya pakai sorbannya, ngucap bismillah Allahu Akbar, sabet ngamaring langit makbet, pesawat landa tiba. Kuning guyu ora percaya nemen. Ibune matur, mumpuni iki zaman tahun 2022, dudu zamane tutur tinular. Bocah zaman seniki diomongin begitu mana percaya. Emang betul Bu, bocah zaman seniki pada duwe akhlakul ngeyeliah. Betul loh Pak, pejabat zaman seniki delingi pada dua akhlakul ngeyeliah. No, waya maghrib aja lungan-lungan, walau gawe status darene kopi senja. Maghrib ke wayahe nang omah, mangkat sholat nari masjid. Malah maghrib lungan-lungan railok pamali no. Bocah ngejawab ala mitos. Dibantah hanya dengan satu kata, mitos. Ibu tahu mitos enggak? Mitos itu sama dengan prank. Waya maghrib kita nggak boleh lungan-lungan. Itu bukan hanya ngendikannya sesepuh, malah Kanjeng Nabi yang mengatakan bahwa waya maghrib pergantian hari, setan, jin, iblis lagi pada metu keluyuran. Lan setan paling senang keluyuran pas waktu petang, gelap, manggon nang daerah kotor, kosong, nganga, dan najis. Itulah sebabnya kalau kita waya maghrib, lawang kon dikancing, bocah kon pada manjing dingin, pintu jendela kon ditutup, bayi kok waya maghrib turu, digugah kon melek tangi, kon dipangku. Selain apa mbok nanti gue bocah bayi pas lagi turu, pas pikirannya kosong gampang kepanjingan setan. Itu maksudnya. Waya maghrib anak gelas tesi kosong nanga kon ditutup, mangkok buka kon dikurupna, tudung saji esim buka kon ditutup. Maksudnya ben ora kanggo manggon setan. Ning bocah zaman seniki dibilangin begitu, jawabane jarene mit alias wong biyen sesepuh kita gentur tapane mangan longan turu longan,
turu medilong senang qiyamul lail, salat tahajud, salat witir, salat hajat, maca Quran teng tengah bengi, maka sekali dongane ampuh, maring macan ora wedi, maring bedil ora wedi, maring granat Jepang ora wedi, maring penjajah ora wedi. Tapi kita sakniki wis merdeka, jenengan maring emping melinjo pada wedi. Pak Haji langsung megangin dengkul. Dia mumpuni asa murah. Maaf punten Pak, harusnya secara logika sing udune wong penyakit kan wong biyen. Kenapa? Wong biyen geragas. What is ang geragas? Apa bae dipangan, apa bae doyan. Wit jambu godongnya si pucuk bet dipangan Bu. Mangan jagung sajanggel-janggele. Jambu monyet sing godongnya pucuk enom kanggo lalapan Bu. Betul? Geragase wong biyen oyek intil gaplek dipangan. Sampai pakel, tahu pakel enggak? Pelem masih pentil. Pelem masih pentil. Pelem tiba si nom ditutul naring uyah doyan dipangan. Wong biyen. Harusnya nih secara logika justru wong sing penyakitan ke wong biyen. Ning nyatane wong biyen umure dawa-dawa, maca Quran orang nganggo kaca sambung, pangrungune esi jelas, mlakune semerintil, awake langsing-langsing. Yang kamu gak usah tersinggung sampean. Ini sih bukan lagi body shaming. Cuma saya lagi cerita, kita ini memang makmur Pak. Makan apa aja ada, yang penting duitnya singgo tuku anak. Tapi wong zaman saiki akeh mangane ning gampang ngeyem-ngeyem mati lah gampang esok senam karo gue ki langsung maning. Katanya boleh gue kalau senam isinya selfie tok. Wong anak ke tantem lah gampang ana obat diet iki. Mulane jangan salah, sekarang penyakit macam-macam virusnya merajalela. Karena apa? Kita kurang tirakat Pak. Kita kurang riadoh. Maka tirakat ini adalah membangkitkan rasa ghirah kita, semangat untuk ibadah karo Gusti Allah. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau titelnya maksum, bersih dari dosa, kekasihnya Gusti Allah. Ketika kepingin punya putra saya, beliau poso tirakat 40 dina. Gone poso 40 dina, tetap buka puasa, tetap sahur. Yang membedakan ketika Kanjeng Nabi puasa 40 hari dalam rangka kepingin nimang anak, dengan cara beliau mulai puasa pisah ranjang dulu sama istrinya, yaitu Sayyidah Khadijah. Dan ketika Kanjeng Nabi puasa 40 hari Pak, Gusti Allah ngutus malaikat Jibril untuk membawa makanan dari sorga kanggo menu buka puasane Kanjeng Nabi. Berarti makanannya makanan bersih, puasane 40 dina. Sementara pisah ranjang dengan Sayyidah Khadijah ngatur nafsu. Setelah rampung puasa 40 dina, Kanjeng Nabi balik maning nyang omah, kepanggih kali garwane gini ke Sayyidah Khadijah. Terus Sayyidah Khadijah hamil, melahirkan seorang bayi perempuan, ngipun menika Sayyidah Fatimah. Yang Masya Allah terkenal masyhur riwayatnya, Sayyidah Fatimah cantiknya luar biasa. Jangankan wong lanang, wong wadon ketemu Sayyidah Fatimah sampai insecure. Insecure itu minder. Kenapa wong wadon ketemu Sayyidah Fatimah sampai minder? Karena ternyata di riwayat diceritakan beliau Sayyidah Fatimah ternyata bukan hanya sekedar cantik dohirnya, tapi cantik secara intelektual. Daya ingatnya tinggi, cerdas, EQ-nya dhuwur. Sebab nopo? Tentu pertama
karena putrinya Kanjeng Nabi. Yang kedua, orang tuanya ini Kanjeng Nabi kersa tirakat muasane anake. Kita arane wong tua kepingin duwe anak soleh solihah, anake kudu ditirakati, anak kudu diriyadoi. Dengan cara apa? Maaf Bu. Assalamualaikum. Ibune kagungan gadah anak napa mboten? Alhamdulillah. Bapakne? Assalamualaikum. Bapakne kagungan anak napa mboten? Bapak mau ada anak. Salah aku apa salah krungu? Ulangi. Bapakne kagungan putra napa mboten? Mboten gadah. Mboten gadah ini udah bingung. Betul mboten gadah? Hah? Orang meteng. Dari siapa bapak ngalamat tenglah niku pak tentara wetenge gede. Lagi hamil 8 bulan setengah. Pak tentara, pak polisi jangan gemuk-gemuk. Nih contoh Pak Camat sama Kakku. Kalau tentara polisi kegemukan nanti ada maling nggak bisa lari. Bentar, saya baca dulu nih dadanya Pak Tentara. TNI AD, terima nasib ini apa adanya. Ya Allah, kasihan banget Pak Tentara. Pak Polisi juga terima kasih sudah hadir hari ini. Kami masyarakat senang kalau pengajian dirawi para umaro, dirawi para pejabat. Pak Camat pun kesah hadir di sini. Tadi belum sambutan ya Pak Camat. Iya, datangnya agak telat sih Pak Camat. Masih enggak? Datangnya telat. Datangnya telat, duduknya paling depan. Oh, itu namanya berkahnya pangkat. Orang punya titel, orang punya ilmu, itu dimuliakan oleh Gusti Allah. Jenengan datang gasik di sini dapat yang depan, yang telat jadi belakang, tapi Pak Camat telat tetap duduknya di depan. Itu namanya berkah pangkat. Yang jadi petani rajin sholat, rajin ngaji, jadi pedagang jangan lupa sembahyang. Yang jadi camat, ada camat comot. Camat. Yang jadi kuwu kalau mimpin kudu bisa digugu Pak Kuwu. Yang jadi tentara ingat dunia sementara. Yang jadi polisi anggar manteng kelek nang tengah giling hati-hati malaikat saben detik mantelengi. Orang ibu nih mangkat maring pasar numpak motor nganggo segal be ditilang. Pak polisi langsung pucat. Pak polisi ngobatin, ya Allah dari tadi salah mulu. Tapi dari saya lihat Pak Camat, Pak polisi itu mengamalkan dengan sumpah dan janjinya. Berapa? Kami polisi Indonesia, satu, berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dua, menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tiga, ingin tahu lanjutannya Pak Polisi? Undang saya di markas Anda. Gratis. Kalau jadi polisi, kudu senang ngaji. Yang pertama niatnya silaturahmi,
Yang kedua, niat ngaji buat dandani citra polisi. Guyonan nggak polisi. Jadi polisi hati-hati. Jadi kiai, kalau sama kiai saya mah nggak berani. Kiai kan guru saya. Jadi mumpuni bisa ngomongi, kudu bisa ngelakoni. Aja jarkoni. Bisa ngajar, bisa ngelakoni. Tenang, saya masih santri Wak Kiai. Santri sanggup akan meneruskan tuntunan RI. RI apa Pak? Republik Indonesia. Ya bener sih, tapi kan lagi kurang pas. Ini lagi ngebahas santri sanggup akan meneruskan tuntunan RI. Ini kok Rasul Ilahi Republik Indonesia. Bapak nih, memang betul Bapak nggak hamil. Yang hamil mah ibune, sing lahiran juga ibune. Tapi walaupun sing matang ibune, tapi kan sing sponsori Bapak. Suka begitu mah bapak-bapak. Kalau ada gadis ngakuni bujang. Saya cuma tanya Bu, Bapak Ibu sebagai orang tua, maaf punten, pernah tukaran karo putranin apa mboten? Sering. Jujur banget wong kene. Ibu kalau tukaran sama anak nih maaf ya, yang angel buat saya pas ngeyel sing tua. Bocah. Orang tua terkadang juga punya sifat arogan. Walaupun salah, kadang mau njaluk ngapura karo anaknya itu gengsi. Maka kata kiai saya, mulang bocah karo mulang wong tua lebih gampang mulang bocah. Lebih angel mulang wong tua. Soalnya maaf, entu teh bocah karo entu teh wong tua monine beda. Kebetulan entu teh bocah monine saru. Entu teh bocah monine saru. Orang sengaja bocah kepentut narepe mamane ti. Mamane ngucap sembarangan. Becujat ngentut narepe wong tua saru. Entu teh monine saru. Tapi giliran ibune berat ngarepe bocah, ibune ngucap ora apa-apa wis tua itu. Ayo, ngaku apa enggak? Ngaku apa enggak? Berarti sing ngeyel siapa? Niki nembeana wong tua gelem ngaku berjamaah. Maka maaf non sewu, saya cuma mau tanya lagi, Bu, doa orang tua kan mustajabah buat anaknya ya? Kenapa doa orang tua mustajabah? Karena orang tua wis tirakat, hamilnya wong wadon namanya tirakat karo Gusti Allah. Metenge tok disebut riadoh. Bayangkan setahun anaknya papat. Kucing apa marmut ya Allah. Anak sing gede digendong nang geger, sing cilik digendong nang ngarep. Geger yang gendong, weteng yang gendong, bisa sikile karo ngepel lantai. Gasruk. Bisa tangannya karo motongin bawang. Ya Allah, arane wong wadon. Sibuknya ngungkuli presiden, cerdasnya ngungkuli insinyur. Soalnya apa? Seorang ibu rumah tangga adalah makhluk Tuhan yang begitu luar biasa. Dari subuh nanti subuh maning, dina-dina pegawaian tok. Kula ulang. Kali turun nanti mapan turun maning arane wong wadon, dina-dina isine gawean. Aja gugupan tekan isor durung tak. Itu yang menyebabkan doa seorang ibu mustajabah. Kawit lebar subuh, asa-asa ngombe gerabang, ngombe pakai bocah sekolah, bareng kesel saya begini gelem melumah.
Ngedusi bocah, lambeni bocah, dulang bocah, diantar maring sekolah, anak di sekolah, ibu nang rumah, ya masak liwat, ya nyapu, yang bersih lantai, sampai kamar kinclong kape, pekarangan rampung, beres, duhur nembe rampung. Duhur bar sholat nembe harapan koi lulah, istirahat wae turunan. Suami pulang dari kantor Kuala Lumpur. Suami pulang dari kantor Kuala Lumpur, ngebuka pintu sendiri. Orang dibuka na pintu langsung waktu berkadang jengkel. Barang mancing ngomong baru ibunya diturunan. Bapak nih ngutak bung wadon, digolek na duit, isinya mung turunan kayak kebo. Orang ngerti orang yang wong wadon dina-dina yang ngerus umah, masya Allah. Maka menurut seorang ibu rumah tangga, disilet gak kerasa lara. Babaran nanti ping rolas, anaknya dari wong kabeh, langkah sudah dicempet. Loh, babaran kan tuh arwahnya nyawa bu. Tapi menurut seorang ibu rumah tangga, babaran taruhnya nyawa gak kerasa sakit. Karena menurut seorang ibu yang paling sakit adalah ketika dibentak nang anaknya dan disentak nang bojone. Nelangsa kayak dinar kiamat, langit arep runtuh, rasane gondok-gondok gedene saklapan nang telak ngene. Nangis nanti metu elu gara-gara disentak nang anaknya. Uga dari perintah tuku lombok. Nok mana mari warung tuku lombok. Bocah ngejawab, berpetah bertani. Mau tuku kebiri saya gitu lombok. Nek peta ada di sini. Jepilih-pilih peta. Mamanya ngejawab, ya roh. Anak yang model kayak gue ya roh. Orang mikir awakmu mau. Sekarang bulan 10 dina patung pendusul nang jerawatan. Apa maning pas matengnya gue lagi ngidam jaluknya macem-macem. Musim rambutan orang jaluk rambutan. Tengah wangi jaluknya kelapa no. Isuk-isuk jajane pentrol. Barang lain modelnya kayak kowe ya. Apa maning pas lagi matangnya kue bulan tua. Turun ngiring ora kepenak meluma bunga kemurah berhati-hati. Lah ora mateng turu karo kemurah kasure kudu dibolongin di. Ya kamu mikir tekan samono. Apa maning pas lagi babaran ngetok nang kue kene gone ngeden sekuat tenaga. Oleh bapakmu mung takon, wis metu apa dulu? Gue ngeden sekuat tenaga gue metunya angel nggak segede-gedeng. Maka menurut seorang ibu disentak nang anaknya niku suatu perkara yang amat luar biasa, rasanya kayak dinar kiamat waktu niku juga. Maka mama maaf punten bu, kalau begitu caranya, kan doanya seorang ibu mustajabah. Doanya ampuk nih karo anaknya. Tapi pernah atau tidak ibu ngomongi anak dibantah nang anaknya? Pernah? Ngomongi anak, anaknya bantah? Pernah? Kenapa kita orang tua yang sudah hamil melahirkan anak bakal mari rezeki karo anak? Dalam bapak-bapak boleh tirakat, wong lanang nang bugis ireng-ireng kabeh. Bentar. Ini bukan body shaming. Saya ngangkat derajat panjenengan, Pak. Hitam kulit Anda dina-dina gonenya bergawe. Sirah kanggo sikil kanggo seramane gegratus kerenget panting tuang setengah mati. Golek ma'isyah. Beliau kerja wong lanang. Golek ma'isyah, Bu. Apa jenengan Bu ya apa? Oh nak kene ana sing ngarani ma'isyah. Kasih ibu bikin kaget baik. Maisha gue ya kerja ya ibadah, namanya golek maisha, golek kerja, golek rezeki.
babakin kulit maisha nanti kulitnya ireng terbakar matahari sesuk nanggone akhirat kanggo saksi rezekine piyayi bugis rezekine wong bersih kabeh. Tepuk tangan buat bapak-bapak kepala rumah tangga dan beliau masya Allah dalam wong wadone ayu kabeh semok denok montok dibake olah kubro nggo skincarean kabeh wis celakan lan tipe celurit Madura nek kincuan kendele kira lohan dalam wong lanang ya Allah merasa nganggo baju kali 2017 malah baju multifungsi go hajatan go kondangan go jumatan go asgar go RT nanti di ngadol pitik maling pasar lagi nih kue ini gambar parto isi ada mending gambar parto nah kadang-kadang gambar obat semprot. Saya yakin rezeki panjang rezeki bersih. Amin. Itu namanya tirakat Pak. Tirakat wong tua. Tapi maaf wis ngempani anak maringi rezeki karo anak ibune pun wis riyado kok ngomongi anak dibantah. Maaf ketika wong tua omongnya dibantah karo anak mungkin maaf bisa jadi kita wong tua kurang tirakate, kita wong tua kurang riyadoe, mungkin kita kurang menjaga sholatnya, mungkin kita kurang jaga tadarus Qur'annya, mungkin kita kurang zikirnya, mungkin kita lupa gak muasani waktunya anak sehingga anak pada kurang baik sama orang tua. Ayah nggak apa-apa biar disuruh duduk di situ nggak apa-apa. Ini anak luar biasa. Oh ya lagi cari ibunya. Wasa antakrahu saya wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu saya wa huwa syarrul lakum. Jadi manusia jangan suka menyepelekan hal yang sepele karena belum tentu hal yang sepele di mata kita sepele di mata Allah. Saya yakin anak-anak yang begitu luar biasa malah hidupnya bisa jadi lebih mulia ketimbang kita Pak. Kenapa lebih mulia ketimbang kita? Saya yakin beliau gak pernah ngerasani tanggane. Kadang kita yang normal mulut masih suka jahat sama tetangga, berangkat ngaji sambil melukik tetangga, yuk dalam sebelah mangkat ngaji tengah tangannya gelange selengan cuma sikile gelangan ya Allah kayak sehari ini bentar-bentar tangannya garuk-garuk baik sudah jago nyambung wong sugihan nyaran begitu simbol roti kita yang normal kadang mulut masih suka jahat sama tetangga. Anak-anak tadi yang luar biasa. Oh ya, mama neng di mama neng. Sabun, siap. Terima kasih sudah hadir anak-anak kita ini. Dan saya Pak Camat yang ikut hadir di sini. Beliau-beliau ini justru doanya masih mustajabah ini. Maka kiai saya meninggalkan kalau pengajian ngebawa anak kecil dianjurkan nanti kalau lagi doa ikut mengaminkan supaya kita doanya pun mustajabah doanya dijabah dikabulkan Gusti Allah lantaran direwangi karo bocah-bocah sing tesih suci termasuk ini di bocah anak siapa ya. Mudah-mudahan anak kita jadi bocah sing pada bekti kade karo wong tua. Allahumma Bu anak ngebantah omongane wong tua, mungkin kita wong tua kurang tirakat, mungkin kita wong tua gampang nakaro kiai, mungkin kita wong tua gampang nanya pelek nakaro Pak Ustad. Maka adanya madrasah apa ya namanya kiai? Miftahul Ulum. Alhamdulillah kunci ilmu anak-anak kita dititipkan ke dene Miftahul Ulum. Asmane gue apik Miftahul Ulum kunci ilmu. Anak kita titipin ke madrasah sampai tuntas, jangan belum tuntas udah keburu berangkat ke luar negeri. Bu, anak kita
kalau tuntas ngaji nih apa maning diterus maling pondok salaf ngerti nggak maca kitab maka jenenge santri walaupun nang pondok ngaji nih kitab uniknya Pak keluar dari pesantren jadi alumni kon macul ya pinter menek di kelapa ya bisa ilmu politik paham santri itu kewes luwes pantes lulus dari pesantren lulus dari alumni nerusna kuliah ya pantes arep nyalon lurah ya kewes arep nerusna lanjut jadi dokter ya bisa ilmu politik jadi caleg ya mampu itu namanya santri tapi kalau cuma sekolah formal saja lulus S2 kok nyemplung sama ya gengsi betul? Terus santri mah dibentuk udah siap mateng nih yang lagi ngomong santri tapi saya nggak ceramah saya niatnya ngomong soalnya kalau ceramah mah nggak pantas masa santri ngeramain kiai nggak pantas kata kiai saya diniatkan ta'alum boleh ilmu santri bu kalau memang orang tuanya paham anaknya ngaji di Miftahul Ulum anaknya ngaji di pondok pesantren orang tuanya nggak lali tirakat ilmunya manfaat barokah kelak anak kita habis lulus dari madrasah lulus dari pesantren arep lanjut mangkat mari luar negeri ya mangga wis dasar ilmu nek wis ngerti dasar ilmu urip nang luar negeri susah bu namanya di luar negeri kemarin saya ngaji dari Taiwan teng Taiwan bu nangkana akeh banget menginjak mayu plus Cilacap di sana alhamdulillah ada MWCN punya ada PCN punya bahkan setiap hari Ahad pasti kumpulan yang tadinya memang berangkatnya nggak tahu yasin nggak tahu tahlilan pulang dari Taiwan bisa mimpin tahlil tapi kan pesantrennya pondok lulusan Taiwan artinya kalau anak kita sudah disiapkan matang di desa kita yaitu di Blok Sukatani kelak nanti anak kita mau jadi pejabat, jadi DPR, jadi camat, jadi KU, jadi tentara, jadi polisi beliau semua, anak-anak kita semua sudah didasari agama maka di dalam Tanbihul Ghafilin dijelaskan man arada ayyakuna ibnuhu aliman falyukrim al-ghurabaa barang siapa ingin memiliki anak keturunan yang alim maka hendaklah senang memuliakan orang yang alim kepingin dia anak soleh-solehah titipkan tenggene madrasah Miftahul Ulum insya Allah bu Assalamualaikum anak kita udah pada ngaji di Miftahul Ulum apa dereng sudah yang sudah dipertahankan luluskan sampai dapat ijazah betul-betul yang kedua, yang belum ngaji, titipin ke Miftahul Ulum. Mak, anak kita ngaji di Miftahul Ulum, suruh bayar atau enggak? Bayar atau enggak? Ya iyalah kudu bayar, emang kira butuh mangan apa? Kami aja orang kampung sana di Cilacap 1 bulan Pak, ngaji di TPQ, disuruh bayar 25.000. Di sini Miftahul Ulum disuruh bayar berapa? Sebulan 15.000 murah apa murah? Enteng apa enteng? Ya enteng coba bakar rokok sehari berapa bungkus Pak? 2 bungkus? Ya Allah kayak sepul pera udut paling murah sekarang rokok merek apa Pak? Wayang ambil wayang dirokok ya Allah manas banget ini wayang kulit atau wayang golek? Rokok wayang sebungkus harganya berapa? 10.000 ping rong bungkus berarti 20.000 ping 30 dinaso. Ya Allah 600.000 sebulan rokok ke ulang rokok wayang sebulan 600.000 rokok ke
Kue paling murah rokok wayang sebulan 600.000. Tapi putane ngaji na Miftahul Ulum, ya Allah, sebulan kon bayar 15.000 nunggakin 6 bulan. Allah kali. Pantesan panjenenganipun pakai khusin sarung siji-sijine sampai ngepir. Ngelinting mantul-mantul kayak sok beker motor. Banget orang ada duit kok. Putra putri neng jenengan pada ngaji pak kiai sampai sarung siji bengepir. Mantul. Maka kiai kita, para ustadz kita lagi ngabdi bahkan berhikmat atas nama NU tanggene Bugis. Ayo wong pada ngadukung putra putri nekon pada ngaji. Kurang kompak. Sebelah kanan belum ikut. Pak Camat sing banter. Baru ada nih bocah sembarangan kalau Pak Camat. Mas kananku ya Pak Camat. Jangan dari sini loh Pak Camat. Nanti gampang amplopnya saya bagi 2. Ya Pak Camat amplop ya aku isi nih. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Putra putri nekon pada ngaji. Dititip nanggone Pak Kiai. Kon pada ngaji nang tepe. Ben besok gede dadi santri. Allahumma angger bocah orang ngaji maring wong tua dadi wan padha bantah yen diomong dolan isuk baline Allah karim gara-gara ne motor lan hak gampang janjine gampang lunga numpak motor ugal-ugal pamit sekolah jebule dolan cara ngaji kon sekolah malah pacaran gone pacaran mari plesir nang plesiran jarang-jarang datang blending kayak belembu Na'udzu billahi iki zaman globalisasi akeh bocah ora gelem ngaji rino wengi nonton sing ditiru wong luar negeri apa wong luar negeri orang nganggo klambi aurate ora ditutup pada ditiru bocah zaman pamer bokong kaya Ini Bu. Berarti masjid adalah tempat terbaik untuk membentuk karakter seseorang. Anak kita yang biasa kembul karo wong tua ya gue ngaji nang masjid dari segi pakaiannya saja tertata. Monggo dipirsani. Ini bocah segini nih biasanya dipecicilan banget Bu. Dolade sikut-sikutan karo kancane, karo bature. Nyatane nih karena biasa ngaji di madrasah Miftahul Ulum, dari segi akhlaknya saja sorot matanya saja lo bocah ngaji. Iya bisa dilihat dari sorot mata bocah ngaji di ketara. Maka masjid tempat terbaik untuk membentuk karakter seseorang. Mak sepreman-premane preman manjing maring masjid walaupun awak itu bak tato, lengan kanan tatone gambar tekek, lengan kiri tatone gambar kadal, dadane tato gambar sapi, wetenge tato gambar buaya, disorot teng gambare tato ula, ndase nangis sorot loget-loget. Iki jenengan guyak. Yarane kloget-kloget ula kan perkara kloget-kloget. Awak itu tato diparingi hidayah, dia mau taubat masuk ke dalam masjid mesti menyesuaikan bajunya, minimal pakai celana panjang, minimal pakai kemeja. Masjid itu tempat untuk membentuk karakter. Tuh Citayam Fashion Week kemarin dibubarin gara-gara apa? Anak-anak kita sudah dimakan dengan degradasi moral,
merusak mental anak-anak kita. Sebenarnya niat awal bagus, betul ya Pak Camat? UMKM jadi jalan gara-gara anak-anak kita yang fashion putus sekolah maka dipekerjakan dengan jadi model. Cuma bisa dibubarkan gara-gara melanggar norma adat di Indonesia, norma adat yang berlaku di lingkungan masyarakat. Cawadune berpakaian pada kurangan bahan. Dua gunung Merapi kalau gunung Merbabu ditonjol-tonjolin. Dai udel disogi celobong udara. Pakai rok mini, rok pacet, maaf non sewu. Belekan buring rempet silit buring, belekan ngaret rempet silit ngaret. Numpak motor pada mendadak. Akhirnya mah SMS silit yang letek sedikit. Allah karim. Cara berpakaiannya kalah sama buah. Sekarang buah pada kelambenan Pak. Di pasar tuh buah kelambenan kabeh. Apel kelambenan, pir kelambenan, jeruk kelambenan. Saya masuk ke desa Bugis, aku baru anak tewel pada jaketan. Ibu tahu tewel enggak? Cara sini apa? Iya, kalau nangka kan udah tua. Ketewel itu saat ini nangka. Ketewel, bukan gori mah. Begini. Yang masih pentil namanya babal. Betul. Sekakaknya babal namanya gori. Sekakaknya gori itu yang ketewel udah hampir dewasa namanya ketewel. Kalau udah mateng namanya nangka. Belum jadi bosok, itu beda tingkatannya masing-masing. Yang pentil disebut babal, remaja namanya gori, sekakangnya remaja hampir dewasa ketewel, mateng namanya nang. Jadi manusia kok kayak nangka, bijinya kayak orang pernah pamer. Jangan pernah lihat ada nangka bijinya di luar? Ada. Makanya nangka bijinya akeh orang pernah pamer, wangi mambune, legi rasane, sampai duwe duri niku arane dilindungi karo malaikat. Bijinya akeh ora pamer, arane wong andat asor, walaupun akeh dunyane, akeh pangkat jabatane, akeh ilmune, tetep dadi wong andat asor. Kuwi nangka. Manis rasane, akhlak lakone wong berilmu manis. Monggo lihat orang yang alim. Orang yang alim dilihat aja rasanya gawe adem Pak. Senyumnya aja manis. Bapak Ibu pernah lihat fotonya, gambarnya Syekhona Hasyim Asy'ari? Pernah lihat fotonya? Dari fotonya saja dilihat bikin adem. Itu karena saking manisnya ilmu sehingga senyum aja manis. Orang yang alim itu bikin teduh. Karena ternyata orang yang alim mampu mengamalkan ilmunya. Bahwa ternyata orang yang alim sampai senyumnya aja manis, akhlaknya aja bagus, maka mambune wangi. Orang yang alim wanginya nanti tekan langit karena terkenal di para penghuni langit. Sebab apa? Saking alimnya ilmu. Maka akhirnya jadilah nangka sing bagus aja jadi jambu monyet. Jambu monyet dari siji bejina-jina pamer. Ya, nangka kan bijinya banyak, tapi nggak pernah pamer Pak. Iyalah jambu monyet membeli biji siji tidak ditonjol-tonjolin. Makanya jambu monyet dicikan nanggus dalam maaf enggak senangisor. Dijengking nanggus ya Allah, jadi biji siji pamer. Maka kata Kanjeng Nabi, kalau maaf ada orang sombong kayak jambu monyet, maaf punten pisan punten. Yaitu orang yang al-kibru minal fuqara, maaf wong melarat tapi sombong. Ini maaf bukan saya yang ngomong, saya cuma nyampein. Ternyata ada orang miskin tapi sombong. Kalau toh di dunia ini ada sifat sombong hanya dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Seorang hamba nggak boleh punya sifat sombong. Tapi ternyata ada kata Nabi, al-kibru minal fuqara. Wong melarat tapi sombong. Sugih sombong yang itu apa ora?
Wong sugih kok sombong, ini nyebelin Pak. Lagi wong sugih sombong benyangiti, apa maning melarat. Udah bisa ceramah derek-derek sekarang. Bentar Pak, emang ada ya wong melarat sombong? Ada? Ada. Kalau wong melarat sombong nyombongin apanya Pak? Melarat. Ini kejadian. Wong melarat tapi nyombongin melaratnya. Bapak Ibu, alhamdulillah kita untuk pengajian nanggap mumpuni umpama, tapi bukan kejadian di sini. Buat nanggap mumpuni kita udah dapat dana 40 juta. Loh, banyak banget Pak Panitia. Kemarin aja baru 30 juta. Ya, 30 juta dari kami hasil nyadong karo masyarakat lan sodako masyarakat. Tapi tiba-tiba alhamdulillah kita kedatangan seorang alumni dengan sukarela memberikan sodakoh 10 juta rupiah dengan kantong pribadinya sendiri. Beliau alhamdulillah bos mangga, bos pelem, namanya Kang Sarmin umpama. Oh, jadi Kang Sarmin ngasih duit sendiri 10 juta? Iya. Si miskin ngejawab, ya memper mah lumbung sugi awe samono. Wong kaya, wong sugi ngasih duit segitu mah kecil. Kalau saya juga wong sugi, gone ngasih gak cuma segitu, bisa lebih dari segitu tuh. Itu namanya melarat sombong. Maaf ya Pak. Kalau si Agnia dengar sekuping-kuping dia bilang begitu, si Sugi bilang, oh jadi saya ngasih donasi 10 juta itu gak ada artinya. Ya Allah, memang aku bos pelem, tapi lalai kudune 10 juta bisa gue bayar sekolah anakku, sing kudune gue bayar listrik, tapi lalai gue sodako kejebule laka artine. Ya wis, musamene tok aku gue ngasih, ngesuk ditariki wegah aku ngasih maning. Itu yang dimaksud oleh Nabi. Wong melarat tapi sombong kena bendu. Apa itu bentuk? Ya dibenci, ya kena azab. Amat sangat dibenci oleh Gusti Allah karena mematahkan ghiroh semangat orang yang sedang berjuang ibadah. Harusnya kita derek bersyukur. Umpamane karena kau pamer, kau karena sombong, anak sing disombongan merga sombong sugih, tapi gelem aweh, gelem ngasih. Maka kita bilang, oh ya matur nuwun, pengajian udah mau direwangin, mau dibantu, moga-moga rezeki tambah barokah di Kang Sarmin. Itu namanya menyemangati supaya beri pengajian sukses temenanan. Maka orang yang kena bendune Gusti Allah, al-bukhlu minal agniya, wong sugih tapi pelit. Ya gue balane melarat tapi sombong. Kalau wong sugih malah jadi pelit. Apa pelit? Pelit cara orang Indramayu apa? What? Pedit apa medit? Pelit, medit, mbetitil, kucing gelantir, kalupil kudanil. Pertanyaannya, apa sih pelit itu? Bahasa kitab, al-bukhlu mahlul sifatil insaniyah wa isbatu adatil hayawaniyah. Pelit itu membuang sifat dasarnya manusia dan digantikan dengan sifat hewan. Bu, Bapak nih, anu ini ngajinya sampai jam 5 sore betulan kan? Iya. Iya, temenan? Iya. Ya cuma tanya. Berarti kan saya masih ada waktu. Masih berapa jam berarti nih? Berapa jam ya? Orang rampung-rampung ya. Burung pragat-pragat disisir banget. Sama nanti lambenya mengirim banget mau. Minum. Sebenarnya kepingin minum, tapi wong sampean nake bilang aku kabeh. Rasanya aku penak. Masa minum karo dititeni. Jara, aku sing merem apa jalan sing merem? Aku sing merem gue minum mau kesasar malah. Gampang nabi minumnya selalu ada Nabi Muhammad. Medit
Medit itu al-bukhlu mahlul sifatil insaniyah, buang sifat dasar manusia. Bu, kita lahir ke alam dunia punya dasar loman. Ibu tahu loman? Seneng asih, kawean. Cara sini kawean. Nyah, nyoh, nyah, nyah, nyoh, oh nyah. Bukti nyata nih, Pak Camat lagi kondangan, ternyata daharannya makanannya prasmanan. Walaupun beliau punya titel, lagi ngantri ambil nasi, di belakang ada orang lebih sepuh. Pak Camat bilang, mangga, panjenengan duluan Mbah. Bahkan walaupun gak keucap, pasti terbersit dalam pikiran kita ingin menawarkan orang lain terlebih dahulu untuk ngambil antrian. Mangga, panjenengan duluan. Mbah Sepuh ngajak, oh enggak, Pak Camat duluan, mangga. Pak Camat bilang, enggak, panjenengan duluan. Terus begitu. Sifat dasar kita manusia nggak enakan orangnya. Tapi pelit itu wa isbatu adabil hayawaniyah. Pelit itu menggantikan sifat manusia diganti dengan sifat hewan. Apa sifat hewan? Pelit kalau udah megang sesuatu nggak mau ngasih sama temennya. Bukti nyata, jenengan punya ayam dikasih makan pakai beras pure, kan pada pakai trotol, pada kemerubut, nggak ada ayam yang bilang mangga jenengan duluan. Jadi kalau ada orang makan, kedatangan temennya yang lagi makan gak nawarin sama yang baru datang, kata Imam Al-Ghazali, kal baqarah, kayak sapi. Sapi kalau udah makan ya lo jangankan nawarin sama temen, nengok aja enggak, ngomong boy. Jadi anak wong kok pelit, nggak mau ngasih sama yang membutuhkan, itu namanya kayak sapi. Pinter jenengan Bu. Wong pelit Pak ya Allah, nyebelin banget. Tetangga lagi panen timun, sekilo timun berapa sekarang? 5.000. Tetangga lagi panen timun, wong pelit tuku gak duit atusan ewu selembar. Gone tuku mung sekilo, tekane gasik ben ora dijujuli. Anu tuku ge nyicipi panenan Kang, ngarah timun sekilo ya. Aduh tapi ke duitnya 100 langkah jujulane. Keprimen ya primen ya aku bingung. Akhirnya sing beti mau ngomong, yang mana digawan dingin. Gampangnya sudah ketemu di sarutan. Tapi si pelit bilang, oh iya nak, timun sortiran kok bungkreten. Gimana didol ya, ora arep apa, iya ini orang bungkus 6 kilo. Tukune mung 5.000 sekilo, orang bayar alias durung bayar tapi ulih 6 kilo. Timun sing bungkreten. Wong pelit modele. Besok maling ngono maning sing nganggo duit atusan selembar gue Bu. Ya Allah, berarti wong pelit yang ngiti aku ora? Jenengan sengit karo wong pelit enggak? Jangankan sampai wong pelit karo wong pelit itu pada sengit. Kalau ada orang pelit di desa Bugis, umpama nih, Pak Kuwu, di sini di Bugis jiwa pemilih sampai berapa orang? 6.000. Jiwa pemilih, wong tanggene Bugis 6.000, sing pelit wong 1.500 baik ya Allah. NU nggak bisa berkembang Pak di desa Bugis. Sebab napa nek akeh wong pelit, jebule pelit wis sifat menular. Betul. Wong pelit ge ora gelem kalong, tapi kepingine bati. Sing liyane dadi kepingin melu bati. Pelit niku sifat menular. Maka kita sebagai masyarakat mengadakan pengajian hari ini adalah dalam rangka nyontoh dan meladani akhlak Kanjeng Nabi itu, meladani akhlak dan meningkatkan cinta kepada Rasulullah. Dengan cara kita berbuat baik, kita berusaha tirakat untuk dandani diri kita,
plus bisa manfaat kangge ngomongi anak-anak kita. Maka insya Allah berkah pengajian hari ini, suksesnya hari ini karena ditirakati oleh warga masyarakat Blok Sukatani. Tepuk tangan dulu buat panitia yang begitu luar biasa. Alhamdulillah sudah jam 4 kurang. Sebentar, saya mau tanya sama Mbak Kiai. Ngapunten Kiai, kan desa Bugis, onten Kiai ceramah telung jam setengah, onten apa mboten? Gak ada. Saya disuruh ngajar sampai jam 5 sore. Berarti kan si kelinci percobaan namanya. Ngomong telung jam setengah. Maka punten Bapak Ibu, saya ini 3 hari belum pulang ke rumah. Dari kemarin hari Selasa, saya pengajian dari Pekalongan pindah ke Kendal, Jawa Tengah di Semarang. Dari Semarang saya balik di tanggal 28-nya 3 lokasi di Pekalongan juga. Hari ini saya langsung dari Pekalongan pindah ke sini. Tadi pagi saya di Balongan, dari Balongan ke sini, dari sini pindah lagi ke kabupaten tetangga sebelah. Tiap hari begitu ripe kula, bulannya durung payu-payu laki. Rama. Allah karim, gimana mau cepet payu laki? Orang kemarin Bu, tanggal 27 September hari Selasa, itu ulang tahunnya saya Bu. Terus saya tetap ngisi pengajian, gara-gara ada yang undang di Pekalongan Petung Kriono, udah nagar. Akhirnya manajer saya, udahlah mau bagaimana lagi, tiap hari kan harinya sama mumpuni. Iya sih, saya bilang sama manajer saya, tiap hari sama. Yang membedakan kualitas iman takwanya kan mumpuni. Iya lah, sekarang kalau emang iman sama Gusti Allah, orang usah potong tumpeng, orang usah tiup lilin, mangkat ngaji, akhirnya mangkat pula bak, seprenik pula dereng potong tumpeng. Jadi saya memang jujur, masih kemarin 26 tahun, tanggal 27 September, saya masih mikir, kepingin banget saya rayakan kayak artis-artis gitu Bu. Ya kan, pakai baju yang gak bagus dikit lah, atau pakai lipstick yang agak merah dikit gitu kan, cipan-cipannya. Tapi barang pikir, ini hari istimewa malah. 27 tahun pas 27 September ini hari cantik banget tuh. Saya ngebuatin begitu kan, September lagi bulannya. Jadi saya mikir, tambah tua gak usah mali potong tumpeng kayak bocah cilik banget. Saya akhirnya setiap doa pasti habis sholat gak ketinggalan zikir sama sholawat, sama kayak jenengan. Cuma saya kalau minta gak pernah macem-macem Bu. Saya cuma minta begini, ya Allah, Bapak Ibu Neklo diparingi urip sing barokah, Kakang Mbak Yu Neklo urip sing barokah, Hadi Neklo urip sing barokah. Tinggal saya mendoakan diri saya sendiri, tulung kula paringi urip barokah. Begitu saya Pak kalau doa, nggak macam-macam, apalagi nih cepet dapat jodoh, nggak pernah saya ucap. Kenapa saya ngucapnya cuman begitu? Saya belajar dari kiai saya. Kalau uripnya betul-betul iman takwa sama Gusti Allah, ngabdi sama masyarakat, ngabdi sama orang tua, yang nggak diminta malah dikasih sama Gusti Allah. Saya kemarin gara-gara pengajian di Pekalongan ada yang ngucap mumpuni Handayayati SPDI LC. Duh, kaget saya, kapan saya ke Kairo udah dapat titel LC. LC itu lisensi Pak, biasanya didapat dari titel orang luar negeri. Tapi kalau LC memang belum terlalu mayoritas di Indonesia, bahkan malah belum legal ya Pak Samad. LC itu belum terlalu legal di Indonesia karena memang itu didapat dari titel luar negeri. Padahal saya kuliahnya di Universitas Syarifuddin Suri Purwokerto, Fakultas Dakwah, Bimbingan Konseling Islam. Lulus kemarin 2021, keluarnya titelnya ESOS, Sarjana Sosial, disebutnya SPDI LC. Saya bingung dapat LC dari mana. Titel saya Pak Samad malah titelnya ESOS AMD ama Ba'du.
Jadi saya nggak pernah ngurus masalah titel sih Pak. Sampai hari ini pun sering nggak pakai titel, malah saya lebih enakan. Cuma kalau SPDILC kan perlu dipertanggungjawabkan. Akhirnya pulang aja saya bilang, ya Allah, ini saya kepingin banget nerusin S2. Si ngucap begitu kemarin tanggal 26 September, saya ditelepon oleh rektor saya UIN Saizu, itu Bapak Ki Haji Rokib. Telepon, mumpuni tiap hari ngabdi di masyarakat tausiah. Ya memang dapat bayaran sih, tapi kan namanya ngabdi bukan berkhidmat. Maka untuk meneruskan saya kasih anugerah beasiswa S2 di Universitas kami. Begitu Pak. Jadi saya nggak usah potong tumpeng, udah dipotong duluan sama rektor saya. Maka alhamdulillah hari ini saya tidak ada niatan untuk ceramah. Niat saya masih derek belajar ngaji Pak. Saya juga masih terbilang santri. Saya juga ngomong begini pun pakai dasar. Kami masih punya seorang kiai yang selalu membimbing kami. Kiai saya udah nggak ada semua. Allahyarham almarhumah Romo Kiai Harisofa dari Kalibeber Wonosobo. Kemudian kiai saya Bapak Ibnu Mukti, alhamdulillah masih sugeng. Dan sekarang kiai saya pun Romo Kiai Haji Marzuki sampun boten wonten, tapi diteruskan oleh putranya supaya untuk membimbing kami. Jadi kalau setiap hari Jumat kita evaluasi, kita ngaji kitab, dan supaya disampaikan di masyarakat. Jadi kami ngomong nggak hanya sekedar lulusan Indosiar terus bisa ceramah, nggak bisa ketemu itu diracik. Tanya dulu sama kiai saya, bapak saya mengiyakan, oh ya pantas, mana nongkrong ngaji, begitu Pak. Jadi alhamdulillah saya santri ketemu santri Miftahul Ulum. Mudah-mudahan anak-anak kita yang lagi pada ngaji di madrasah Miftahul Ulum diberi istiqomah, jadi anak soleh-solehah. Kita semua ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya, diberikan sehat panjang yuswa, bisa sih manfaat ingkang barokah. Jadi masyarakat ahlul ibadah, ahlul jannah, pungkasan yuswa bisa husnul khatimah. Amin Allahumma. Jangan pulang terlebih dahulu karena doakan dimami langsung oleh Romo Kiai untuk rasa takdir kami Mas Syekh, untuk rasa takdir kami para kiai, dan mudah-mudahan panjang nanti setelah pengumuman ada informasi dari panitia. Barang siapa berangkat ngaji belum dibimbing doa gugupan Bali, maka suaminya nikah lagi. Jadi ampun kan, jangan pulang dulu. Saya cuma minta 2-3 menit aja. Mari kita hikmat mengaminkan doa yang nanti akan dibimbing langsung oleh Mbak Kiai atau Dene Romo Kiai untuk rasa takdim kami sampai kepada Kiai. Pak Camat, Pak Rory, terima kasih bersahadir langsung di tempat kami di Bugis. Pak Pu, terima kasih telah memberikan izin pengajian hari ini. Pak Daramil, terima kasih. Pak Kapolsek yang mewakili. Romo Kiai matur sembahsun sangat bersahadir dari MWC Kecamatan Penjakan matur sembahsun, dan Bapak Ibu Kepala Desa tetangga yang belum saya sebut ngapunten sangat. Mudah-mudahan nanti setelah doa penutup panjang kondur dengan tidak ada halangan satu apa bisa bertemu lagi di lain majelis. Amin Allahumma. Matur sembahsun sangat dari kami Bapak Kiai sekali lagi nanti papunten. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usiku wa aksi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dimana ya Romo Kiai semuanya. Sallu ala Nabi Muhammad. Taqabbalallahu minna wa minkum. Doakan dipimpin oleh Romo Kiai Haji Usman Kamali kangge rasa takdim kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dusun Sukatani, wilayah Kecamatan Anjatan. Sinten mawon kang boten purun ngaji niki batu reseka. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad bihaqqi suratul Fatihatil mu'azzamah wa sabbil mathani wal Qur'anil azim. Nas'alullaha al-'afwa wal 'afiyah wal barakah wassalamata fid din wad dunya wal akhirah.
إلى حضرة النبي المصطفى حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء لله الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين